Perkenalkan, nama saya Yohanes Putra Perlindungan Sormin dengan NPM 22120111303. Pada saat ini saya akan mempresentasikan mengenai hasil pekerjaan saya yang sudah saya buat dalam bentuk PPT atau PowerPoint, yang mana di dalam PowerPoint tersebut ini membahas mengenai etika profesi hukum, yang dimana mata kuliah etika profesi hukum sendiri merupakan mata kuliah wajib yang berada atau terdapat di Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang dimana mata kuliah etika profesi hukum ini diampu oleh Ibu Siti Nurasana, SHMA, dan pada saat ini saya akan mempresentasikan mengenai hasil yang sudah saya buat, yang dimana tertulis pada slide pertama, yaitu pada kali ini saya akan membahas mengenai etika profesi hukum dari profesi penyidik. Oke, dimulai pada slide berikutnya. Pada slide berikutnya ini saya akan membahas mengenai pengertian dari penyidik. Seperti kita tahu bahwa kita ingin membahas suatu profesi, yaitu penyidik, maka kita harus mempelajari ataupun mengetahui mengenai pengertian dari penyidik itu sendiri. Oke, yang dimana pengertian penyidik sendiri menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa penyidik merupakan pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang diberi wewenang ataupun tugas langsung oleh Undang-Undang Dasar untuk melakukan suatu kegiatan, yaitu penyidikan. Nah, berdasarkan hasil pengertian tersebut, seperti yang kita tahu bahwa penyidik ini merupakan secara tidak langsung merupakan bagian daripada kepolisian, yang dimana artinya pengaturan mengenai penyidik ini adalah sama kaitannya dengan pengaturan kepada kepolisian ataupun Polri. Pada slide berikutnya kita akan membahas mengenai etika penyidik. Seperti yang kita tahu, menurut Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau biasa disingkat Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia menjelaskan bahwasanya kode etik yang dimiliki oleh penyidik dikelompokkan menjadi 4 bagian, yaitu diantaranya adalah etika kenegaraan, etika kelembagaan, etika kemasyarakatan, dan juga etika kepribadian. Nah, pada bagian-bagian ini ada etika-etika yang dimana harus dipatuhi ataupun dijalankan oleh masing-masing anggota penyidik, yang dimana bahwa isi ataupun materi yang terdapat pada PPT ini juga saya ambil berdasarkan dari peraturan-aturan maupun peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Yang berikutnya kita akan membahas mengenai etika kenegaraan. Yang pertama yang harus dilakukan adalah setia kepada negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua adalah menjaga terpeliharanya keutuhan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan yang ketiga, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi ataupun diri sendiri ataupun seseorang dan ataupun golongan. Nah, dari etika kenegaraan ini bahwa kita tahu kode etik yang dimiliki oleh penyidik ini adalah berfokus kepada kenegaraan, yang dimana pada setiap penyidik ya harus mengembangkan atau mengutamakan kepada kenegaraan ataupun tugas-tugas yang diberikan oleh negara, dan juga pemahaman-pemahaman tersebut harus sesuai dengan apa yang diatur oleh di etika profesi ini adalah harus berfokus dan harus tertuju kepada negara Indonesia. Yang kedua adalah etika kelembagaan. Pada etika kelembagaan ini ada setia kepada Polri sebagai pengabdian kepada masyarakat, bangsa, negara dengan mendomani dan menjunjung tinggi tribatra dan catur prasetya. Yang kedua adalah menjaga dan meningkatkan citra solidaritas, kredibilitas, reputasi, dan kehormatan sebagai Polri. Terus ada menjalankan tugas dan wewenang tanggung jawab secara profesional, proporsional, dan prosedural. Seperti yang kita tahu bahwa tugas dari penyidik ini adalah untuk melakukan penyidikan, biasanya terhadap pelaku kejahatan, yang dimana tugas penyidik ini adalah menyelidiki, baik berupa bukti, tersangka ataupun orang, mulai dari tahap awal sampai kepada tahap akhir, yaitu putusan yang dikeluarkan oleh persidangan. Yang dimana pada etika kelembagaan ini adalah berfokus kepada apa yang harus dilakukan oleh seorang penyidik, terutama berdasarkan di ruang lingkup kelembagaannya,
Ya, seperti yang kita tahu bahwa penyidik juga merupakan bagian dari Polri, maka dari itu penyidik juga harus patuh taat pada etika-etika kelembagaan yang terdapat pada Polri. Terus yang ketiga ada etika kemasyarakatan. Yang pertama adalah menghormati harkat dan martabat manusia berdasarkan prinsip dasar hak asasi manusia. Terus ada menjunjung tinggi prinsip kesetaraan bagi setiap warga negara di hadapan hukum. Yang ketiga adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan cepat, tepat, mudah, nyaman, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada etika kemasyarakatan ini, yang diatur adalah mengenai bagaimana seorang penyidik melakukan tugasnya dan juga mengayomi masyarakat, yang dimana para penyidik juga harus dalam melakukan tugasnya juga berdampingan dengan masyarakat. Maka dari itu, dari pihak penyidik maupun masyarakat ini harus terdapat hubungan timbal balik yang baik dalam hal untuk misalnya melayani masyarakat ataupun berfokus kepada nilai-nilai sosial yang ada di masyarakat. Terus pada slide yang terakhir yaitu adalah etika kepribadian. Yang pertama adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terus yang kedua adalah bertanggung jawab, jujur, disiplin, bekerja sama, adil, peduli, responsif, tegas, dan humanis. Dan yang ketiga adalah menaati, menghormati norma hukum, agama, kesusilaan, dan atau nilai-nilai kearifan lokal. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa sebagai seorang penyidik harus memiliki etika-etika terhadap diri mereka sendiri ataupun pribadi, yang dimana harus berfokus kepada norma ataupun nilai-nilai yang hidup pada masyarakat, agar dalam menjalankan tugasnya para penyidik itu dapat melakukan tugasnya dengan proporsionalitas dan juga profesional, agar nantinya tugas-tugas yang diberikan kepada seorang penyidik itu bisa dijalankan dengan baik dan juga lancar. Baik, sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih kepada yang sudah mau melihat ataupun menonton mengenai presentasi dari isi PPT saya. Terima kasih dan sampai jumpa.